Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang didahului dengan tidur terlebih dahulu, yang kemudian harus dikerjakan pada setiap sepertiga malam terakhir, yang meskipun hukumnya sunnah, namun dengan melakukan sholat tahajud seseorang akan mendapat pahala yang sangat besar. Selain itu juga sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang memiliki keutamaan yang tersembunyi yang sangat besar sekali, seperti diberikan rezeki yang melimpah, harmonis dalam rumah tangga, tentram dalam hidupnya, dan menjadikan tubuhnya sehat secara lahir dan batin. Namun di balik keutamaannya yang sangat dahsyat, ternyata ada kisah seorang yang 20 tahun sholat tahajud tapi masuk neraka. Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang mesti dikerjakan setiap hari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika seseorang melakukan sholat dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin dirinya masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Selain sholat fardu ataupun sholat wajib yang harus kita kerjakan setiap hari, ada banyak sekali ibadah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan setiap harinya, yang memiliki banyak keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan salah satunya yaitu sholat tahajud yang dianjurkan dilakukan di sepertiga malam terakhir, di waktu di mana rahmat Allah turun ke langit dunia. Dan Allah akan berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku saat ini, maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa yang bertaubat dan memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Namun di balik keistimewaan sholat tahajud dan keistimewaan waktu sepertiga malam terakhir, ternyata ada kisah salah seorang yang melakukan sholat tahajud hampir puluhan tahun, namun ia dinas akan masuk ke dalam neraka. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada salah seorang ulama yaitu Abu bin Hasim, yang mana beliau dalam setiap harinya selalu rutin melakukan sholat 5 waktu, dan bahkan sholat malam pun tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan hampir sudah puluhan tahun beliau selalu mengerjakan sholat tahajud di saat orang-orang sedang tidur malam, namun beliau selalu bangun malam dan mengambil air wudhu untuk melakukan sholat tahajud beberapa rakaat saja dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada suatu waktu, di saat beliau hendak mengambil air wudhu saat akan melaksanakan sholat tahajud, Abu bin Hasim ini dikagetkan dengan keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya.
Lalu Abu bin Hasim pun bertanya kepada sosok tersebut, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Kemudian sambil tersenyum, sosok tersebut pun menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar hal itu, Abu bin Hasim pun kaget, namun sekaligus ia bangga karena telah kedatangan tamu malaikat Allah yang sangat mulia. Lalu Abu bin Hasim pun bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, wahai malaikat Allah?" Lalu malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari seorang hamba pecinta Allah." Kemudian di saat Abu Hasim melihat malaikat tersebut memegang kitab yang sangat tebal, lalu Abu bin Hasim pun bertanya, "Wahai malaikat Allah, buku apakah yang engkau bawa tersebut?" Kemudian malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama-nama hamba yang tergolong pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hasim pun di dalam hatinya sangat berharap bahwa namanya termasuk salah satu hamba yang tertulis di dalam buku tersebut. Kemudian Abu bin Hasim pun bertanya, "Wahai malaikat Allah, apakah ada namaku di dalam buku tersebut?" Dan Abu Hasim pun sangat optimis bahwa namanya pasti ada dalam buku tersebut, mengingat sudah banyak amalan ibadah yang ia kerjakan, seperti tidak pernah putus sholat tahajud misalnya. Dan dalam setiap malamnya ia berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap sepertiga malam terakhir tanpa henti sehari pun. Kemudian malaikat itu pun membuka kitab besarnya, dan ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalam kitab tersebut, yang membuat Abu bin Hasim tidak percaya dan meminta malaikat untuk mencarinya sekali lagi. Namun meskipun sudah berulang kali mencarinya, hasilnya tetap sama, nama Abu bin Hasim tidak ada di dalam buku tersebut. Sehingga Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur, lalu dia pun menangis sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu sholat di setiap malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun aku tidak termasuk ke dalam golongan hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hasim, sebenarnya aku tahu engkau selalu bangun di setiap malam, tapi tanganku dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menulis namamu di dalam buku ini." "Lalu apa yang menjadi penyebabnya?" kata Abu bin Hasim kepada malaikat Allah tersebut. Kemudian malaikat pun menjawab, "Engkau memang selalu sholat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kemudian engkau pamerkan semua ibadahmu dengan rasa bangga diri karena setiap hari rajin sholat malam. Dan engkau telah asik beribadah setiap hari dan hanya memikirkan diri sendiri, sedangkan di kanan kirimu ada orang yang sakit dan kelaparan, namun tidak engkau tengok dan tidak engkau berikan makanan. Lalu bagaimana mungkin engkau bisa termasuk golongan hamba pecinta Allah, sedangkan engkau tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hasim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, namun juga mesti memperhatikan hubungan kita kepada sesama manusia atau yang dikenal dengan hablum minan nas. Bahkan selain pada manusia, kita juga harus menjaga hubungan baik kita kepada alam dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serajin apapun kita beribadah, jika ibadah tersebut hanya untuk agar disebut ahli ibadah, dan kemudian ia memamerkan ibadahnya di hadapan orang-orang, atau dengan kata lainnya ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan sia-sia.
Terlebih jika ia tidak memperdulikan tetangganya yang sedang kesusahan atau yang sedang sakit, maka ia termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah ini menjadi pelajaran buat kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja, namun kita perbaiki juga hubungan kita dengan sesama makhluk dan selalu ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahul muhawwil ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.